Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Tunisa Cilia Oktaviana, NRP 20422111081 dari kelas 2C. Perkenalkan, nama saya Adinda Anggunur Latifah dengan NRP 20422111071 dari kelas 2A. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang laporan tugas besar mata kuliah algoritma dan pemrograman. Di sini saya memakai tema bencana alam. Jadi saya memakai sebuah web yang bisa menghubungkan antara petugas dengan masyarakat. Bab 1 berisi pendahuluan, latar belakang. Banjir merupakan salah satu bencana yang sering terjadi di Indonesia di musim hujan. Adapun dampak yang timbul akibat banjir, diantaranya korban jiwa, terserang berbagai macam penyakit, rusaknya fasilitas umum seperti jembatan, jalan, putusnya aliran listrik, sekolah-sekolah, serta fasilitas kesehatan. Hal ini dapat terjadi karena volume air yang terdapat di sungai, danau, ataupun daerah dengan aliran air lainnya yang mengalami kelebihan kapasitas normal akibat dari adanya pemanfaatan air hujan. Sehingga proses informasi dari informasi ketinggian air sampai ke masyarakat luas di hilir tersebut menurut kami masih memiliki keterbatasan, yakni bisa terjadi kelengahan petugas jaga, terutama jika banjir terjadi di tengah malam, serta penyebaran informasi ke masyarakat luas di sepanjang tepi sungai. Untuk itu, ia merasa tertarik untuk merancang dan membangun perwarupa sistem yang dapat memonitoring tinggi muka air menggunakan teknologi terkini yaitu Internet of Things atau IoT dan menampilkannya dalam website Geographical Information System atau WebGIS. Perumusan masalahnya seperti ini dan tujuan adanya laporan ini yaitu untuk mengetahui atau memahami mata kuliah algoritma dan pemrograman serta mahasiswa dituntut untuk membuat sebuah monitoring bencana alam yang berbasis IoT dan menampilkannya dalam bentuk bab 2 berisi dasar teori. Pada bab 2 terdapat flowchart, terus pseudocode, bahasa assembly, bahasa C, TASM atau turbo assembler, lalu NASM atau Netwide Assembly. Pada bab 3 yaitu metodologi percobaan, yang jelas kita mengumpulkan alat dan bahannya terlebih dahulu yaitu aplikasi Canva, Trello, Codeblocks, yang jelas handphone, laptop yang sudah terhubung dengan internet, software TASM atau NASM yang tersedia. Langkah-langkahnya yang pertama, install aplikasi Canva, Trello, Codeblocks. Langkah awal membuat desain jendela website pada Canva. Setelah itu amati desain yang sudah jadi, lalu membuat flowchart dan lalu bahasakan masing-masing buat tersebut dalam pseudocode dalam bahasa assembly dan bahasa C. Bahkan tersedia online dan Codeblocks. Selanjutnya, buatlah laporan terhadap tugas yang dibuat ini dan buatlah video penjelasan dalam YouTube dan link YouTube dimasukkan dalam laporan. Pada bab 4, terdapat progres pembuatan. Hasil desain web. Pada desain web, kita menggunakan Canva. Dan halaman pertama terdapat sistem monitoring banjir yang terdapat 2 page, yaitu masuk dan daftar. Kemudian di bawahnya terdapat flowchart yang menerangkan mulai pemilihan opsi home page. Terdapat 2 opsi yaitu masuk dan daftar. Kemudian halaman kedua terdapat username dan password. Dan untuk flowchart
Kita memasukkan username dan password, kemudian mencocokkan dengan database, dan jika benar, maka akan pergi ke halaman ketiga. Untuk halaman ketiga, di sini terdapat daftar jika belum memiliki akun. Kemudian di halaman keempat, setelah kita memasukkan username dan password, kita mengisi provinsi serta kota kita, kemudian memulainya. Saat kita sudah masuk ke dalam web, pada halaman ini terdapat beberapa opsi, yaitu dashboard, home, data air, dan mitigasi banjir. Pada dashboard terdapat ucapan selamat datang kepada user yang telah memasuki website. Untuk selanjutnya, terdapat data air yang menampilkan ketinggian air, waktu, serta tanggal. Kemudian, terdapat mitigasi banjir, yaitu berupa pra-bencana, saat bencana, pasca bencana, sehingga masyarakat bisa melihat dan mengetahui saat sebelum ataupun sesudah terjadi bencana banjir. Setelah itu, terdapat pseudo-code dan bahasa C yang sudah terlampir pada laporan kami, pseudo-code 1, pseudo-code 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Dan berikut bahasa C. Terdapat 7 halaman yang kita gunakan untuk bahasa C. Untuk bab 5, analisa dan kesimpulan. Analisa. Pada tugas ini, kelompok kami akan merancang sebuah aplikasi tentang sistem monitoring banjir. Dengan langkah-langkah membuat rancangan tampilan aplikasi, membuat flowchart dari tampilan aplikasi, membahasakan flowchart ke dalam pseudo-code dan bahasa C, serta mencobakan pseudo-code tersebut ke dalam software TASM atau NASM yang tersedia online dan kode blok. Pada aplikasi ini nantinya akan terdapat beberapa tampilan dengan beberapa fitur. Kesimpulan, berdasarkan hasil penulisan tugas besar ini, dapat kami simpulkan hal sebagai berikut. Dengan adanya website dan early warning bencana banjir, dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mengakses informasi tanpa terbatas jarak dan waktu. Kemudian, web dapat diakses oleh siapa saja di belahan dunia maupun di belahan dunia manapun selama ada jaringan. Untuk daftar pustaka sudah terlampir. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.